Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zuwazihi wa zuriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul-Azim. Para pemirsa terindah dimanapun kita semua berada, semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan lahir wal batinnya, kebahagiaan lahir wal batinnya, kesejahteraan lahir wal batinnya, dan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah dan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun kita semua berada, pada video kali ini saya akan mencoba mengulas sekilas tuntas, mungkin juga tidak bertele-tele, mudah-mudahan tidak bertele-tele karena ceritanya juga tidak bertele-tele sebenarnya. Seperti biasa, sini pada video kali ini saya akan mengulas kembali tentang perjalanan Presiden kita Pak Prabowo Subianto ke beberapa negara. Dan pada minggu ini, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 21 November 2024. 1 bulan beliau menjadi presiden, telah mengunjungi sejumlah negara untuk menjalin kerja bilateral ataupun multilateral bersama negara-negara yang dikunjungi. Dan pada hari ini beliau berkunjung pada sebuah kelompok negara G20, di mana kita mengetahui bahwa G20 itu adalah sebuah grup yang terdiri dari negara-negara yang berpenghasilan menengah ke atas, alias kelompok negara 20 negara yang berpenghasilan cukup lumayan kaya, dan Indonesia masuk salah satu anggota G20. Tapi beberapa waktu lalu ketika Pak Prabowo bercerita atau berpidato pada sebuah kesempatan menyatakan bahwa kita sebagai negara G20, tapi jangan terlalu bangga dulu terhadap posisi sebagai negara G20. Kenapa? Realita di kehidupan kita sehari-hari ternyata kita sepertinya memaksakan diri untuk menjadi G20. Pada momen pertemuanku dengan negara-negara G20 tersebut, Pak Prabowo secara jujur mengatakan bahwa rakyat kita ada 25% masih mengalami kemiskinan yang cukup lumayan rendahnya. Jadi di depan anggota-anggota negara G20 itu, Pak Prabowo dengan jujur mengatakan memang masih ada kemiskinan sebanyak 25% di negara kami. Dan bahkan ada sejumlah rakyat kita dari persentase yang 25 tadi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagaimana normalnya orang hidup. Dan ini kita ulas lagi dalam apa yang disampaikan Pak Prabowo di muka para pemimpin negara G20 tersebut. Apakah suatu kebohongan beliau kepada negara-negara G20 atau pemerintahan sebelumnya, 10 tahun sebelumnya yang berbohong kepada kita semua? Bahwa pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Jokowi mengatakan bahwa kita negara yang berpenghasilan menengah ke atas dan telah mengurangi tingkat kemiskinan, yang Pak Jokowi menyatakan sekitar 9, sekian persen kemiskinan di Indonesia. Jadi menurut episode pemerintahnya Pak Jokowi, bahwa kemiskinan di Indonesia itu hanya 9%, sekian. Dan sementara Pak Prabowo pada hari ini, pada minggu ini, dia menyatakan di depan forum yang cukup bergengsi yaitu G20, menyatakan bahwa ada tingkat kemiskinan di Indonesia itu sebanyak 25%. Jika kita lihat merentang waktunya Pak Prabowo menjadi presiden baru 1 bulan, saya yakin atau kita semua yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo belum berbuat apa-apa, sementara angka 25% itu sudah ada di sana. Kita kembali serahkan kepada masyarakat rakyat Indonesia khususnya melalui YouTube ini
ungkapan Pak Prabowo ini, apakah Pak Prabowo yang benar 25% tingkat kemiskinan di Indonesia, atau Pak Jokowi yang benar hanya 9% kemiskinan di Indonesia? Dan kalau secara psikologi kita malah menapaktilasi lagi perjalanan Pak Jokowi selama menjadi Presiden Republik Indonesia, diawali dengan kebohongan-kebohongan dan kedustaan-kedustaan itu, mungkin sebagian besar rakyat Indonesia akan setuju seperti apa yang saya katakan, bahwa yang berbohong itu atau yang menutup-nutupi tingkat kemiskinan yang sebenarnya adalah Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo hanya menyatakan yang sebenarnya adalah 25% tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan ini boleh para pemirsa semua cek di media-media online, bahwa Pak Prabowo itu menyatakan di depan forum G20 negara-negara, termasuk negara-negara kaya, dan Indonesia ada di dalamnya. Tetapi di depan para pemimpin negara G20 tersebut, Pak Prabowo menyatakan ada 25%. Saya secara pribadi, saya lebih meyakini Pak Prabowo yang menyatakan tingkat kemiskinan Indonesia adalah 25%. Bukan 9% seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi dan pemerintahan sebelumnya. Karena bisa jadi kebohongan-kebohongan dalam statistik tadi disampaikan secara terang-terangan, tapi tidak memunculkan data yang sebenarnya, hingga muncullah 9% dari episodenya pemerintahan Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo menyatakan 25%, dia belum berbuat apa-apa. Ini adalah data yang lama. Jadi bisa jadi seharusnya bukan 9%, tapi adalah 25%. Tapi untuk menutupi kegagalan secara pembangunan bidang ekonomi tersebut, Pak Jokowi dan pemerintahan sebelumnya, dia memunculkan angka 9% tingkat kemiskinan di Indonesia. Ini kita sebagai rakyat biasa terasa miris apabila pemimpin-pemimpin kita memulai atau memerintah negeri ini dengan semua kebohongan-kebohongannya, dan kita tidak tahu harus bagaimana menyatakannya. Apakah kita harus dengan cara mengutuknya, apa dengan cara bagaimana, kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan ini semua, dan saya yakin Pak Jokowi juga tahu apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo di depan forum G7 tersebut, G20 tersebut, yang menyatakan kemiskinan Indonesia adalah 25%. Kalau Pak Jokowi berani untuk mengkontir, kembalilah muncul di depan TV untuk menyatakan bukan 25%, tetapi adalah 9% seperti versinya beliau ketika menjadi presiden. Dan maaf, mungkin saya harus mengatakan maaf di sini, bahwa kami sebagai rakyat biasa, kami lebih percaya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Untuk itu para pemirsa semuanya, kita perlu menyadari bahwa memang tingkat kehidupan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini memang tidak baik-baik saja. Terlebih lagi kita telah direncanakan mulai Januari 2025 nanti BBM akan naik 12%. Artinya ketika BBM naik 12% ini, bisa dipastikan nanti bahan kebutuhan hari-hari atau sembako dan lain-lainnya pun akan turut meningkat. Sementara jumlah kemiskinan masih 25%, BBM akan dinaikkan ke depannya lagi karena kita lihat APBN kita katanya memang cukup memprihatinkan untuk membangun Indonesia, makanya dicoba dipompa dengan menaikkan 12% daripada BBM ke depannya nanti. Kan tetapi mungkin dengan cara menaikkan BBM 12% mungkin akan sedikit tertolong APBN kita untuk membangun negeri ini. Terlebih lagi bila program makan gratis ini akan diterapkan secara langsung pada tahun 2025, tentu akan banyak tarik-menarik anggaran dari sana dan dari sininya. Sementara itu yang harus diperbaiki, sementara banyak yang harus dikerjakan, yang semuanya ambisi-ambisi daripada program-program pemerintahan Pak Prabowo ke depannya boleh dibuat secara sederhana. Karena sehebat apapun program itu, yang membatasi ambisi program-program pemerintahan adalah APBN kita. Kalau APBN kita pas-pasan, APBN kita menyesakkan dada, pasti kita tak akan bisa membangun yang lebih-lebih luar biasa. Contohnya, IKN itu merupakan suatu pembangunan yang luar biasa. Jadi, mungkin untuk melakukan penghematan di sana-sini, seperti kata Pak Prabowo, kami berpihak kepada rakyat. Artinya betul lah kita berpihak kepada rakyat. IKN
itu bukan merupakan suatu hal yang sangat prestisius untuk mensejahterakan masyarakat kita. IKN bisa ditunda atau bisa diguyur saja, penting ada APBN ala kadarnya datang sana sekedar untuk memperbaiki apa-apa atau sekedar untuk maintenance saja. Kalau itu dipaksakan juga harus dengan 400 triliun untuk APBN, untuk IKN, mungkin kita akan terseok-seok akan membangun negeri ini. Dikhawatirkan jika tingkat kemiskinan semakin bertambah, ekonomi semakin sulit, harga-harga semakin tinggi, dikhawatirkan akan terjadi keresahan di masyarakat yang berujung kepada suatu tindakan-tindakan yang anarkis karena kebutuhan hidup rakyat Indonesia terancam oleh ketidakmampuan rakyat membeli kebutuhan itu sendiri. Kenapa? Mungkin tingkat pengangguran menambah, semakin bertambah, kemiskinan semakin bertambah, harga semakin meningkat, dan daya beli semakin berkurang, dan tentu perut bangsa Indonesia akan kelaparan. Kita mengetahui ketika perut yang lapar, itu semua bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia. Semoga hal terburuk tidak akan terjadi. Kita yakin dan percaya Pak Prabowo dengan pengakuan jujurnya di depan forum-forum G20 tersebut mengakui 25% tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini masih terjadi. Artinya Pak Prabowo sudah sangat siap dengan program-program untuk setidaknya mengurangi tingkat 25% kemiskinan di Indonesia itu. Dan tentu kami berharap Pak Prabowo adalah merupakan dari anti klimaks daripada Pak Jokowi, setidaknya dari cara kejujurannya. Kita melihat Pak Jokowi segala sesuatunya penuh dengan kebohongan-kebohongan. Dia selalu menghindar untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Ketika dia ditanya tentang sesuatu, dia selalu berdalih, tanya pada menteri saya tidak tahu itu, kenapa tanya saya? Dan itu bukan suatu jiwa pemimpin yang patut dicontoh. Dan sejumlah atau sederet kebohongan-kebohongan yang dia telah lakukan, dan sampai saat ini ternyata rakyat kita tidak bergejolak seperti itu untuk menuntut kembali apa yang telah dilakukan oleh Jokowi terhadap kecurangan-kecurangannya, terhadap kebohongan-kebohongan kepada rakyat kita ini. Bahkan terakhir dia ikut mempromosikan diri untuk mempromosikan calon-calon gubernur dan juga calon-calon wali kota yang dia senangi untuk dia menangi. Sementara kita juga masih mengetahui kebohongan dia yang paling terakhir adalah ketika dia akan menghabisi masa tugasnya, dia menyatakan dalam sebuah pidatonya bahwa setelah tidak menjadi presiden lagi, saya akan kembali ke Solo untuk menulis biografi saya, untuk menulis buku dan lain sebagainya. Ternyata tidak sampai 1 bulan dia di sana, dia sudah kembali turun ke gelanggang politik, memenangi sejumlah calon-calon gubernur, sejumlah calon-calon wali kota dan bupati di seluruh Indonesia yang tanggal 27 November nanti akan melaksanakan pilkada. Itu merupakan kebohongan yang terakhir yang kita sama-sama saksikan. Pak Jokowi tak mampu untuk kembali ke Solo menjadi apa yang dia katakan tadi, untuk menulis biografi dan tenang di rumahnya. Ternyata itu tidak terrealisasi. Jadi 9% yang dia nyatakan sebelumnya itu bahwa kemiskinan di Indonesia hanya 9% merupakan suatu kebohongan. Yang benar adalah Pak Prabowo bahwa kemiskinan di Indonesia saat ini adalah 25%. Kami mendukung Pak Prabowo. Mari untuk mengentaskan program Pak Prabowo terhadap kemiskinan di Indonesia ini, lakukan segala sesuatunya dengan terus terang dan jangan terus berbohong atau melanjutkan kebohongan-kebohongan Pak Presiden sebelumnya. Karena walaupun kami mengetahui Pak Prabowo merupakan keberlanjutan dari Pak Jokowi, dan kami berharap itu hanyalah suatu lip service saja. Karena kalau dilanjutkan, kita sangat prihatin. Karena yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah kebohongan-kebohongan, proyek-proyek mercusuar dia, terlalu memasang diri untuk memenangkan oligarki, untuk memasang badan, untuk mengutamakan oligarki daripada kepentingan rakyat. Pak Prabowo, pidato Pak Prabowo masih kami simpan dan masih kami ingat bahwa Pak Prabowo untuk menyumbangkan hidupnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia, bahkan rela menyerahkan jiwa raganya demi Indonesia yang sejahtera, demi Indonesia yang berjaya di masa yang akan datang. Kami berdoa semoga apa yang Pak Prabowo inginkan
dikabulkan untuk kebaikan negeri ini. Semoga video singkat ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan juga bagi siapapun yang melihat video ini. Tolong, saya sekali lagi minta tolong, tinggalkan like, berilah komen, kemudian share-lah kepada sahabat-sahabat kita semua agar video ini lebih memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.